Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Setelah berusaha mendatangkan Luis Suarez, kini Monza membidik bek berpengalaman milik Lazio, Francesco Acerbi. Dilansir Football Italia, Direktur Monza, Galliani sedang berada di tahap negosiasi dengan Lazio untuk membahas kemungkinan transfer Francesco Acerbi. Sang pemain tengah mencari klub baru musim panas ini dan Monza dianggap jadi opsi yang menarik. PSG memang tak piawai dalam menghasilkan uang dari penjualan pemain. Namun musim ini mereka bertekad untuk menjual beberapa pemain untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Dilansir AS, Direktur olahraga PSG Luis Campos tengah berusaha menawarkan para pemainnya ke klub lain demi mendapatkan uang. Mereka bahkan menargetkan 100 juta euro atau 1,5 triliun rupiah uang yang harus didapat dari penjualan pemain. Barcelona harus rela menjalani tur pramusim ke Amerika Serikat tanpa Ferran Torres lantaran ia mengalami cedera. Dilansir Football Espana, Barcelona telah mengkonfirmasi cedera yang dialami Torres, tapi belum ada perkiraan kapan Torres akan kembali latihan dengan skuad Barcelona. Dilansir Sunday World, Thomas Tuchel tak tertarik untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Tuchel merasa Ronaldo yang sudah berusia 37 tahun terlalu tua untuk Chelsea. Ia hanya akan memberikan dampak jangka pendek saja untuk masalah lini depan klub. Tuchel justru lebih memfavoritkan Lewandowski ketimbang Ronaldo. AC Milan mulai putar otak ketika mendengar pemain incarannya Renato Sanchez kian merapat ke Prancis bersama PSG. Dilansir Football Italia, Milan mengalihkan pandangannya kepada gelandang muda klub Bruges, Charles de Ketelaere. Kabarnya, Milan telah menyiapkan uang 30 juta euro atau 450 miliar rupiah plus bonus untuk menebus de Ketelaere dari klub Bruges. Selain menegaskan tak akan menjual Cristiano Ronaldo, dilansir Goal, Ten Hag juga memastikan bahwa Harry Maguire adalah kapten Manchester United untuk musim 2022-2023 meski banyak mendapatkan kritik musim lalu. Maguire adalah opsi paling tepat untuk mengemban peran tersebut. Setelah berstatus bebas transfer, Dani Alves mendapatkan tawaran dari klub-klub di luar Eropa. Dilansir AS, Dani Alves telah dikaitkan dengan Pumas de la UNAM, klub asal Liga Meksiko, dan klub MLS Seattle Sounders. Kini ia sedang mempertimbangkan tawaran-tawaran itu. Kabarnya, dimanapun Alves bermain, ia akan tetap tergabung dalam skuad Brasil di Piala Dunia Qatar nanti. Manchester City dikabarkan telah menawarkan kontrak baru untuk Phil Foden. Dalam kontrak barunya itu, ia akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 50.000 pounds atau 890 juta rupiah. Dilansir AS, musim depan Foden akan menerima gaji sekitar 200.000 pounds atau sekitar 3,5 miliar rupiah per minggunya. Ini gaji yang layak untuk Foden, mengingat musim lalu ia tampil luar biasa bersama Manchester City. Dilansir Pocket FC, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengklaim netizen banyak yang minta Indonesia untuk keluar dari Federasi Sepak Bola Asia AFF setelah merasa tercurangi karena Vietnam dan Thailand terindikasi melakukan kerjasama. Namun, Ketua Umum PSSI tak gegabah. PSSI akan meminta AFF untuk melakukan investigasi pada pertandingan Vietnam versus Thailand Grup A Piala AFF U19 2022. PSSI mencurigai adanya pengaturan skor dalam pertandingan tersebut. Melalui akun resmi Instagram Fulham, mereka mengumumkan kedatangan Andreas Pereira dari Manchester United. Dilansir situs resmi Fulham, Pereira telah menandatangani kontrak yang berdurasi 4 tahun. Namun, pihak Fulham tak mengungkapkan berapa biaya transfer yang mereka keluarkan untuk menebus sang pemain. Paris Saint-Germain diklaim telah menolak kesempatan emas untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo. Le Parisien dilaporkan mengurungkan niatnya untuk merekrut CR7 karena 2 alasan khusus. Dilansir Bleacher Report, alasan pertama, PSG merasa bursa transfer kali ini bukanlah waktu yang tepat. Apalagi pemain berlabel bintang di PSG sudah cukup menumpuk. Alasan kedua, PSG tak punya cukup biaya untuk membayar jasa Ronaldo. Apalagi PSG baru
baru-baru ini memberikan kontrak fantastis kepada Kylian Mbappe. Sehingga kedatangan Ronaldo bisa berdampak pada aturan financial fair play. Raksasa La Liga, Barcelona dikabarkan sukses mencapai kesepakatan dengan klub Premier League Leeds United terkait transfer bintang asal Brasil Raphinha. Barcelona akan membayar biaya transfer senilai 58 juta euro atau setara dengan 870 miliar rupiah kepada Leeds. Barca juga akan memberikan biaya tambahan yang membuat nilai paket transfer keseluruhan mencapai 67 juta euro. Raphinha yang diklaim bakal tiba di Barcelona pada Rabu 13 Juli hari ini akan mendapatkan kontrak hingga 2027 mendatang. Mantan pelatih Derby County dan ex-bintang Manchester United, Wayne Rooney kembali ke DC United. Ia resmi ditunjuk jadi pelatih baru klub Major League Soccer atau MLS tersebut. Ini bukan kali pertama Rooney bergabung dengan DC United. Sebelumnya, Rooney pernah berkostum DC United sebagai pemain pada 2018 hingga 2020. Dari 48 penampilan di lapangan, Rooney telah mencetak 23 gol. Penggemar Manchester United akhirnya dapat kembali tersenyum bahagia. Pasalnya, klub kesayangan mereka akhirnya kembali mendapatkan trofi usai 5 tahun puasa gelar. Semalam, dalam laga uji coba di Stadion Raja Mangala bertajuk Bangkok Century Cup, MU menggasak sang rival Liverpool dengan skor 4-0. Gol-gol MU dicetak oleh Jadon Sancho, Fred, Anthony Martial, dan Facundo Pellistri. Ini menjadi modal yang bagus buat skuad asuhan Erik ten Hag menjelang musim 2022-2023. Liverpool meraih hasil buruk ketika menjalani uji coba pramusim. Anak asuh Jurgen Klopp menyerah dengan skor 0-4 saat bertemu Manchester United di Raja Mangala Stadium, Bangkok, Thailand, Selasa 12 Juli. Buat Jurgen Klopp, kekalahan dari rival seperti MU meski laga pramusim tetaplah menyakitkan. Kami benci kekalahan, ujar manajer asal Jerman itu. Klopp menyebut salah satu alasan kekalahan Liverpool dari MU lantaran beberapa pemainnya belum dalam kondisi siap melakukan uji coba. Liverpool meluncurkan seragam baru untuk pertandingan tandang. Kostum tandang musim 2022-2023 tampak beda dengan beberapa ornamen unik yang tak biasa. Meski tetap berwarna dasar putih, jersey away Liverpool ini menampilkan desain gelombang yang mengganggu mata. Jersey tandang baru Liverpool ini terinspirasi dari tema musik kota yang semarak dan musik dansa era 1990-an. Klub Serie A Inter Milan resmi memperkenalkan seragam tempur mereka untuk musim depan. Berbeda dari 2 musim yang lalu, Inter menggunakan desain yang lebih sederhana di jersey kandang mereka musim ini. Mereka menggunakan desain strip horizontal biru hitam yang menjadi identitas tim mereka selama ini. Namun pola strip ini tidak polosan karena Nike memberikan logo geometris yang akan terlihat jika terkena cahaya. Dilansir The Guardian, Chelsea dan Napoli diklaim telah menyepakati biaya transfer Kalidou Koulibaly sebesar 40 juta euro atau setara dengan 601 miliar rupiah. Transfer ini nantinya akan dibayar secara berangsur hingga 2 kali pembayaran. Menyoal durasi kontrak, Koulibaly disinyalir akan memperoleh kontrak selama 3 musim. Nantinya, Koulibaly akan diberikan opsi perpanjangan 1 tahun andai performanya stabil. Namun, laporan lain yang dikutip Fabrizio Romano, Koulibaly akan dikontrak selama 5 tahun. Ngebet pengen hengkang dari Bayern, Lewandowski dikabarkan mendapatkan ancaman pembunuhan. Lewandowski akhirnya kembali ke Bayern Munchen dari libur panjangnya pada Selasa. Namun kali ini kedatangan Lewandowski tidak didampingi istrinya, anak, dan 2 putrinya. Media Polandia, Wirtualna Polska melaporkan keluarga Lewandowski memutuskan tidak kembali ke Jerman pasca liburan. Alasannya karena superstar Bayern ini dikabarkan mendapatkan berbagai ancaman di media sosial dalam beberapa hari. Pemain senior timnas Wales Gareth Bale mengatakan dirinya masih berambisi untuk membela negaranya tersebut pada gelaran Euro 2024 dan Piala Dunia 2026 mendatang. Dikutip dari Sky Sports Selasa 12 Juli,
Pemain yang baru saja resmi bergabung dengan tim MLS Los Angeles FC itu mengatakan saat ini dirinya baru akan berusia 33 tahun pada akhir pekan ini dan masih banyak tahun yang ia nantikan. Klub ibu kota Italia, Lazio resmi mendatangkan bek sekaligus kapten klub juara bertahan Milan, Alessio Romagnoli dengan status bebas transfer. Romagnoli dikontrak Lazio hingga Juni 2027 setelah membela Milan pada periode 2015-2022. Defender Italia tersebut kabarnya akan mendapatkan gaji bersih senilai 3 juta euro per musim ditambah bonus, dan ada rumor yang menyebutkan bahwa ia ditawari sebuah posisi staf di Lazio saat ia pensiun sebagai pemain. Gelandang asal Spanyol Rodrigo telah menandatangani perpanjangan 3 tahun baru untuk kontraknya di Manchester City. Kesepakatan yang berarti membuat pemain berusia 26 tahun itu akan tetap di klub hingga Juni 2027. Gelandang yang terus meningkat sejak bergabung dengan City pada musim panas 2019 telah membuat 151 penampilan dalam 3 musimnya di Etihad dan memiliki 33 caps internasional untuk Spanyol. Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan menolak tawaran melatih timnas Iran meski masih menganggur sejak dipecat Manchester United. Sekedar informasi, kursi pelatih timnas Iran sendiri tengah lowong setelah mereka memecat Dragan Skocic. Federasi sepak bola Iran lalu mengincar Solskjaer sebagai suksesor. Namun, Solskjaer diklaim menolak tawaran tersebut karena ia memiliki prioritas jangka pendek lainnya. Jack Wilshere resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal U18. Amanah ini pun langsung disambut dengan penuh sukacita oleh Wilshere yang pada beberapa hari lalu, tepatnya 8 Juli, mantan pemain tim nasional Inggris itu memutuskan pensiun dini pada usia 30 tahun. Sebuah kehormatan untuk menerima peran ini. Bukan rahasia lagi bahwa saya mencintai klub ini, kata Wilshere. Tawaran pertama Bayern Munchen senilai 60 juta euro plus bonus untuk Matches the League dilaporkan ditolak oleh Juventus. Meski demikian, Bayern tak menyerah begitu saja untuk mendatangkan pemain 22 tahun tersebut. Maka dari itu, Direktur olahraga Bayern Salihamidzic dikabarkan akan masih terus menjalin komunikasi dengan Bianconeri. Juventus dilaporkan memasang harga 100 juta euro untuk The Ligt. Bayern bakal sulit menyanggupi keinginan Juventus ini dan terus berusaha bernegosiasi agar Juventus mau menurunkan harga. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!